Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bisa menjumpai saudaraku semua dimanapun saudaraku berada siang hari ini di dalam mezbah doa siang. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan betapa besar kasih Tuhan itu, dan kita boleh merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Di dalam menghadapi hidup ini, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatanku. Puji Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Dengan segenap hati katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dan benar, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah yang selalu menolong kehidupan kami. Dan Engkaulah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara buat kami siang hari ini, sehingga firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami setiap hari. Firman-Mu itu yang membangun iman kami, dan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami siap sedia Tuhan untuk terima firman-Mu, dan kami juga mau belajar untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan tentang semangat. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Mungkin di hari-hari ini saudaraku, semangat kita mulai kendor. Mungkin di hari-hari ini semangat kita mulai luntur ya saudara, karena berbagai macam hal yang membuat kita tidak bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi siang hari ini saudaraku yang kekasih, firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan membangun iman kita kembali supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Amsal 18 ayatnya yang ke-14 bunyi firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saudaraku, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika di dalam kehidupan ini mungkin kita sedang dalam penderitaan atau sedang dalam persoalan, sedang dalam masalah, membuat semangat kita tidak kembali bangkit. Mungkin karena pekerjaan kita yang terlalu banyak, mungkin kita capek atau bosan dalam menjalani rutinitas dalam hidup ini. Mungkin kadang-kala membuat kita tidak bersemangat lagi. Atau mungkin karena persoalan yang begitu berat, kita merasa ditinggal sendiri, kita merasa bahwa tidak ada yang dapat menolong. Disitulah semangat kita menjadi kendor.
kita tidak mempunyai semangat lagi untuk hidup ini, saudara. Masih ada harapan di dalam Tuhan, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tuhan Yesus saja yang dapat memulihkan setiap semangat yang patah. Mungkin ada di antara saudaraku semua yang semangatnya patah siang hari ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan semangat kita. Tuhan akan kembali membangkitkan semangat kita, sehingga kita memiliki gairah, memiliki semangat untuk hidup, memiliki semangat untuk menjalani hari-hari yang sukar dan sulit, memiliki semangat lagi untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas-tugas kita, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya saudara, ketika hati kita bergembira, tentunya bergembira karena Tuhan. Aneh ya saudara, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi pergumulan hidup, Tuhan berkata kepada kita supaya bersukacita, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Tuhan yang mengajarkan kita seperti ini, saudara. Mungkin bagi manusia secara jasmani, secara daging ini begitu berat. Masa dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam pergumulan kita disuruh happy, disuruh bersenang-senang, disuruh bersukacita, disuruh mengucap syukur. Justru itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan beda dengan sukacita yang dunia berikan, saudara. Sukacita yang Tuhan berikan adalah janji-janji Tuhan, pengharapan-pengharapan yang ada di dalam firman Tuhan itu, yang membuat hidup kita bersukacita, yang membuat hidup kita belajar untuk mengucap syukur, karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi penolong hidup kita. Amin saudara. Mungkin ada di antara saudaraku yang saat ini semangatnya patah. Tuhan Yesus yang akan memulihkan semangat saudara siang hari ini. Kembali bangkit semangat saudara dalam menjalani kehidupan ini ya saudaraku. Saudaraku yang kekasih, ketika kita di dalam menanggung penderitaan, di dalam menanggung pergumulan hidup saudara, Tuhan mengajar supaya kita melihat ke depan. Kita melihat ke depan, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Kita fokus kepada rencana-rencana Tuhan. Kita fokus kepada kehendak-kehendak Tuhan dan tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau terus melihat ke depan ya saudaraku. Kemudian di dalam menanggung semuanya itu supaya kita tetap bersemangat, kita harus melihat ke atas. Melihat ke atas yaitu apa saudaraku? Melihat kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah harapan kita. Tetap pandang Tuhan. Bukan memandang kepada persoalan kita yang begitu berat, bukan memandang kepada sakit kita yang mungkin parah saudara, bukan memandang kepada penderitaan yang seolah-olah tidak bisa terselesaikan. Kalau kita memandang itu semua, iman kita lemah. Kalau kita memandang itu semua, semangat kita menjadi kendor saudara. Semangat kita patah saudara. Kita tidak memiliki semangat untuk hidup. Tetapi ketika kita melihat ke atas, memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Amin saudaraku. Kemudian melihat ke bawah. Melihat ke bawah dalam arti kata kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini hidupku Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Engkau tahu apa yang aku alami. Engkau tahu penderitaan, kesusahan, kesakitan yang aku alami. Kita mau datang dengan kerendahan hati, merendahkan diri, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan Yesus
mati di kayu salib, dia menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Bapa di surga. Dia merendahkan hatinya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita melangkah, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ada satu kekuatan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada satu semangat yang baru. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memiliki suatu sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang abadi. Karena sukacita Tuhan yaitu firman Tuhan yang memberikan janji-janjinya, yang memberikan firman-Nya, yang memberikan harapan dan jawaban-jawaban doa kita. Dan kemudian kita melihat ke belakang. Bukan berarti kita melihat ke belakang lalu kita menjadi lemah ya saudara. Tapi maksudnya adalah melihat ke belakang adalah mengingat kebaikan Tuhan yang selama ini Tuhan sudah berikan kepada kita. Melihat betapa baiknya Tuhan, melihat betapa Tuhan itu sudah menolong hari demi hari hingga kita hidup saat ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Hitung berkatmu satu persatu ya saudara. Kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Kita mau mengingat kembali ketika kita putus asa, ketika semangat kita lemah, ingat kembali kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah menolong kita beberapa waktu yang lalu, percaya pertolongan Tuhan tetap sama. Tuhan juga akan menolong hari ini. Tuhan juga akan menolong saudaraku yang kekasih hari ini juga. Tuhan akan menolong. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, berarti tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi keluh kesah, tapi yang ada ucapan syukur. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidupku, Tuhan sudah pelihara melewati hari demi hari yang sukar dan sulit, melewati pergumulan-pergumulan di tengah-tengah badai. Tuhan tetap baik, tetap mengulurkan tangannya di dalam kehidupan kita. Kemudian melihat ke samping, kita mengingat bukan kita saja yang menderita, bukan kita saja yang susah. Mungkin kadang seringkali ya saudara, kalau kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesakitan atau penderitaan atau kesusahan, seolah-olah hanya kita saja yang sakit, hanya kita saja yang mengalami penderitaan. Padahal tidak saudara. Kalau kita mau melihat sekeliling kita, banyak juga saudara-saudara kita yang menderita. Banyak juga saudara-saudara di sekeliling kita yang mengalami kesusahan. Dan ketika kita melihat bahwa saudara-saudara kita juga mengalami penderitaan yang sama, kita mau berbesar hati bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri saudara, tapi Tuhan selalu menopang hidup kita. Kemudian melihat ke dalam hati, introspeksi diri. Tuhan, ampuni aku kalau aku berdosa terhadap Engkau. Tuhan, inilah hidupku, biarlah Engkau menguji aku. Bila Engkau menyelidiki hatiku, menyelidiki batinku, apakah aku mengasihi Engkau? Apakah aku sudah berkenan di hadapan Engkau? Apakah aku sudah lebih sungguh-sungguh dekat dengan Engkau? Atau apakah aku sudah jauh daripada Engkau? Kita mau mengoreksi diri kita masing-masing saat ini kepada Tuhan. Tuhan, ampuni jikalau kita sudah berbuat dosa, berbuat salah. Tuhan mengampuni kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan. Dan itulah Tuhan kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tidak akan goyah. Amin saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat ya saudara dapat menanggung penderitaannya. Tetapi orang yang patah semangat, siapa yang akan memulihkannya? Tuhan yang akan memulihkan semangat kita siang hari ini. Mari saudara, semangat kembali di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita tidak sendiri, kita punya Tuhan Yesus yang menopang tangan kita. Bahkan Dia yang menggendong kita, Dia yang memeluk kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, bersukacita, mengucap syukur, nantikan pertolongan Tuhan. Siang hari ini mujizat Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara, kita mau berdoa kepada Tuhan, serahkan semua pergumulan kita, penderitaan, sakit kita kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan semangatku yang patah,
bangkitkan kembali semangatku. Aku mau hidup, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami mau bersemangat kembali di dalam Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Kami tahu Engkaulah penolong kami. Sebab itu kami mau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Semangat dalam menjalani hidup-hidup ini Tuhan. Semangat di dalam menanggung semua penderitaan, kesakitan, kesusahan, pergumulan hidup ini ya Tuhan. Kami jalani bersama Tuhan, dan Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib, Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang menolong kami. Berkati semua anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini, kuatkan iman mereka, semangat mereka kembali Tuhan. Tolong Tuhan, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Engkau yang menjadi penghibur buat mereka semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu luar biasa. Biar teruslah ku simpan firman-Mu dalam batinku, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau belajar melakukan firman-Mu, kami bersemangat lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami menang bersama-Mu, kami kuat bersama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, tetap semangat di dalam Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.